malam, Pak Fahrul. Halo, selamat malam Yasmin. Apa Gimana? kabarnya? Baik, Pak Fahrul gimana kabarnya? Baik, baik. Kabar saya baik. Gimana nih, Pak Fahrul? Dari kemarin lagi sibuk apa nih, Pak Fahrul? Oh, sibuknya luar biasa sekali Yasmin sibuknya. Oh gitu ya. Lagi fokus ke apa nih, Pak? Iya, iya. Apa namanya ya? Market lagi volatile ya. Turunnya hari ini gila juga turunnya market hari ini. Semua orang 2%, tergetar, Pak. tergoyang, tergoyang. Iya. 2% turun, seru, seru rasanya turunnya Seru ke ya, dalam Pak ya. itu. Seru, 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 seru. Serunya sampai kita semua nih kebingungan nih Pak. Makanya hari ini kita mau banget live sama Pak Fahrul. Siapa tahu kita bisa dapat insight-insight yang menarik yang mungkin bisa ini juga ya Pak untuk teman-teman di sini yang pada bingung harus ngapain. Kira-kira hari ini bisa dikupas tuntas lah kalau sama Pak Fahrul biasanya. Ya, Gitu mari kita ya. kupas tuntas kegalauan-kegalauan, ada yang selemat juga ada, yang masih cuan juga ada. Tenang. Betul. Terakhir kan kita live pas sebelum election ya Pak ya. Waktu itu Sebelum kita election benar, udah lama kita nggak live ya. betul ngobrolin gimana sih kayak view pas during election, after election bakalan kayak gimana. Nah sekarang kan kita Hmm. udah mau memasuki, udah masuk malah ya ke kuartal 2 kan first half juga udah eh, selesai gitu, hampir selesai ya. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung komen aja. Nanti insya Allah akan langsung dijawab ya sama Pak Fahrul juga kalau misalnya masih ada waktunya gitu ya. Oke, Pak Farul, mungkin aku langsung jam aja ya ke Iya, jam ngobrol-ngobrol nih. aja diskusinya. Langsung ya ngobrol-ngobrol aja kita Yasin. Kalau mau Oke, curhat market silahkan aja. curhat market. Yang lain jangan ya, yang lain jangan ya Pak. Yang lain jangan market aja. Oke, Pak, mungkin pertama pengen tahu dulu nih Pak, gimana sih reviewnya selama first half kemarin ini? So far kayak gimana nih menurut Pak Fahrul? Iya, kemarin kan kita udah bahas ya kalau di first half itu kan kita cenderungnya itu hati-hati sama ya trading-trading boleh, tapi Oke, kita kan udah cerita itu di first half itu market itu overly dovish ya katanya the Fed bisa potong bunga. Mana buktinya? Nggak ada the Fed potong bunga. Ternyata hati-hati. iya, Yang paling banyak apa namanya yang paling banyak yang kita lihat di market ini ya di awal tahun 2024 itu adalah ekspektasinya tinggi banget, ternyata the Fed-nya nggak jadi ya, yang ada justru the Fed-nya normalize ekspektasi lagi, ekspektasi suku bunga lagi naik lagi, itu kejadiannya ya, ekspektasi suku bunga masih apa namanya, walaupun sekarang itu orang mau lihatnya apakah the Fed masih bisa potong suku bunga, bisa, tapi di akhir bulan nggak akhir tahun. Jadinya oh, kita juga lihat ya, kalau kemarin-kemarin kita kan cautious banget sama big banks-nya udah turunnya lumayan drastis. yes. Nah, kalau aku lihatnya tetap hanya trading-trading aja, belum waktunya all in. Mesti harus bersabar. Rupiah itu udah 16.3 ya sore Iya, ini. 16.3 fair 16.3. value-nya kalau menurut hitungan kita itu fair value-nya itu 16.4. 16.4 Hmm, udah deket lah. udah deket. Ini pada dasarnya ya udah deket lah pada dasarnya. Tadinya kita kira consumer mau kencang itu belum kencang. Betul. Yang kita lihat balik itu komoditis Ya, ya. Komoditis oke, naik turun market ya biasa itu naik turun Bapak Ibu semuanya. biasa. Naik turun tapi aku menuju di second half 2024 ini ada beberapa hal yang aku lihat itu mesti kita Apa aja antisipasi Mbak tuh, Yasmin. Pak? Apa aja tuh? Ya, yang pertama itu harus kita antisipasi, itu paling nggak itu ada tiga hal. Ya, Yang pertama itu adalah harga komoditi itu stay longer, lebih tinggi. oke. Itu dikarenakan adanya ya apa namanya masalah supply. Ya, Dan juga kalau kita lihat di negara-negara lain ya, terutama kalau di Asia ya, di Asia itu recovery di negara-negara yang terkait dengan semiconductor bisnis iya. itu kerasa naik. Oh, oke. Oke. Ini yang lagi kejadian. Jadinya sebenarnya kalau kita lihat demand dari komoditas ini kayaknya bakalan lebih baik daripada yang diekspektasikan Oke. sebelumnya. Oke. Jadinya kalau aku sih masih lihat ya
market apakah bisa turun dari yang habis kita apa namanya dari minggu lalu juga kita bilang ya market masih bisa turun. Kalau aku sih masih lihatnya apa namanya ya market dipping lagi masih bisa. Cuman ini udah masuk di periode di mana kita ngelihat second half apa namanya ini kayaknya marketnya sudah mulai agak-agak sudah mulai bottoming ya. Ya. Aku sih lebih lihat itu waktu kita nyusun portofolio bulan Juli nih. Itu yang kita lihat. On temanya itu tiga. Satu, itu tadi harga komoditas itu lebih tinggi. Ya. Yang kedua, itu kita harus dengar ya dalam beberapa bulan ke depan, pasar itu akan mengantisipasi program-program pemerintah kita yang baru. Nah, ini kita tunggu ini Bapak Ibu. Dari timnya, apa namanya, dari timnya Presiden yang baru, kita tunggu sentimen kedua Ya. yang harus kita lihat. Nah, ini komoditi. Yang kedua itu programnya Presiden. Terus yang ketiga yang harus kita antisipasi adalah bagaimana apa namanya di second half ini apa namanya akankah pertumbuhan ekonomi kita masih upward trajectory atau enggak? Itu kira-kira di tiga hal. Nah, kalau untuk tiga hal ini kira-kiranya aku melihatnya gimana untuk di second half? Mungkin apa namanya ya kalau kita lihat indeks secara keseluruhan ini akan agak menarik ini Mbak Yasmin. Gimana tuh? Kalau kemarin-kemarin itu kan ada divergence kan, ada divergence itu yang naik hanya saham-saham sektor tertentu aja. Yang kalau kita obrolin valuasi, gimana ini valuasinya ya? Pertanyaan. Lalu ada FCA, semua orang ngomongin FCA ya. Semua orang ngomongin FCA, ini yang apa namanya ya, ya terlepas dari pro kontra terkait FCA ini adalah realita yang sedang kita hadapi. Yang percaya nggak percaya, ini lagi membawa normalisasi di market. Jadinya kalau kemarin-kemarin itu aku melihatnya marketnya, wah cautious hati-hati, trading aja. Ini mudah-mudahan 1 bulan ke depan aku lihat mudah-mudahan market kita udah bottoming. Nah itu dia. Kalau mudah-mudahan, kalau ada yang mau bearish, kayaknya sudah terlambat Bapak Ibu bearishnya, sudah turun. Sudah turun. Rupiah 16.3, IHSG 16.900. Jadinya kalau aku lihat ya, di situasi kayak gini beberapa saham, beberapa sektor itu mulai menunjukkan apa namanya ya tanda-tanda ada perbaikan. Kalau aku lihatnya masih di second half yang sure itu hanya sektor komoditas. Kalau untuk kita lihat di komoditas, perbankan bagaimana? Perbankan akan recover, tapi perbankan ini nanti recovery-nya itu akan bersama dengan kestabilan rupiah yang baru. Nah, kalau sekarang kan kita masih ada ini ya, masih ada apa namanya downside di rupiah. Aku lihatnya nanti ini ya di second half komoditas akan jalan duluan, baru big banks itu untuk kita ini di luar trading ya. Kalau trading silakan ngobrol dengan technical analisnya masing-masing. Itu kita aku sih lihatnya mungkin ya baru Agustus sampai September itu ya perlu kita lihat. Dan itu harus bersamaan dengan asing masuk ke pasar obligasi negara. Itu kira-kira secara general 3 halnya Bapak Ibu. Nah ini ada yang nanya, sektor telco gimana Om Farul? Sektor telco, kalau aku lihatnya apa ya, kemarin ya awal tahun bagus sih, cuman gara-gara price war-nya kembali, aku jadi bingung. Kalau price war balik gimana ya telco? Aku sih tunggu dulu ya, nanti dulu itu ceritanya. Kalau dengan adanya Starlink itu gimana tuh Pak? Kalau ada Starlink sih itu harusnya itu membuat kalau fund yang jangka panjang itu lagi jadi bikin kita jadi mikir sih apakah telco ini masih bakalan apa namanya easily naik atau enggak. Tapi terlepas adanya Starlink atau enggak, kembalinya persaingan dalam hal ini banting-bantingan harga membuat saya kayaknya kita on the telco sektor mesti agak cautious. Cautious, aku cenderung ini berhati-hati ya. Jadinya kapan nanti bisa ada apa namanya poin dari harga ini bisa meningkat itu baru jadi poin yang penting dari telco sektor. Kalau aku lihatnya itu ya. Jadinya in this case aku masih lihatnya commodity related. Other than that yang harus kita perhatikan ini, nah kalau kliennya Trimegah tadi siang dapat report dong, report perusahaan konstruksi. Nah apa yang kita lihat?
Kenapa? Karena habis ini kalau kita lihat dari program ini ya, janjinya pemerintah yang baru, Iya. Pak Prabowo cerita bahwa untuk meningkatkan perekonomian, peran swasta akan meningkat. Oh Karena gitu. itu, peran swasta akan meningkat. Dan kalau mau ada pembangunan lagi, mau nggak mau udah harus pakai kontraktor swasta, Bapak Ibu. Betul. Nah, ya, yang klien terima kasih silakan dicek tadi siang di emailnya Ini ada dapat report report dari sektor. siapa? Report dari siapa, sahamnya apa. Nah lo, klien Trimegah. Jangan lupa ya, kalau belum klien Trimegah langsung buka sama Yasmin. Betul. Bisa langsung. Apa Betul. namanya, rekening dana nasabahnya. Ini aku lihat bakalan menjadi beberapa tema yang menarik menuju tahun 2000, paruh kedua tahun 2024. Dan di sisi lain, orang pada banyak cerita inflasi naik, harga beras Iya. naik. Iya kan? Iya. Gimana tuh? Jangan lupa cek kinerja dari saham-saham terkait dengan pangan. Oke. Kita bisa lihat ya. Ini agak menarik ini. Ini kalau aku lihat ada perubahan policy yang lebih konstruktif. Memang agak mahal, tapi secara profitabilitas untuk perusahaan eksposurnya ke beras atau poultry, nah ini baru boleh menarik nih Bapak Ibu. Iya. Bisa dicek gitu. Oke, nah mungkin buat Bapak Ibu, teman-teman yang bingung kalau misalnya mau nyari report-report dari tim research ada di mana, kita ada sediain di Trima Plus ya untuk aplikasi kita, aplikasi yang baru bisa dicek di situ karena diupdate di situ semua. Nah, ini banyak banget nih yang tanya nih sama Pak Fahrul ya, tapi mungkin kita nanya-nanya sedikit dulu nih Pak. Kalau misalnya terkait untuk tadi kan sempat ada ngomongin soal foreign ya. Nah, kalau misalnya kemarin kan akhir-akhir ini memang foreign tuh banyak net sell di saham-saham big banks nih Pak Fahrul. Kira-kira view-nya untuk foreign inflow di second half ini bakalan seperti apa? Kalau aku lihat isunya kalau foreign inflow di second half ya, kan kita second half mau nggak mau ya, kan likuiditas dalam negeri Ya, tipis, mulai tipis, terus neraca berjalan kita ini second half kayaknya ini lihat rupiah aja, rupiah naik ini berarti defisitnya gede di second half. oke. Nah, ini kalau ini sih ini membuat aku lihatnya apa namanya itu pergerakan rupiahnya sih kalau kita lihat sih ya masih akan ada arahnya pelemahan ya, Mbak Yasmin itu yang aku lihat ya sementara ya. Oke. Nah, kalau untuk pelemahan rupiah sendiri itu apa terjadinya memang karena rupiahnya yang melemah atau karena USD-nya yang memang menguat, Pak Fahrul? Satu sisi memang ada faktor dolarnya lagi kuat, tapi di satu sisi lain kita jangan lupa di tahun ini itu adalah tahun pertama kalinya Indonesia mengalami full current account defisit. Nanti lihatlah, kalau Ya, tahun-tahun lalu masih ada satu kuartal surplus, tahun ini udah enggak. Jadinya ini adalah kombinasi dari dolar yang kuat sama rupiah. Kalau aku lihat memang sedang akan berada dalam tren pelemahan, itu ya aku lihat. oke. Ini Nah, trennya terus worst case. pelemahan kita masih harus. Oke. Hmm? Nah, untuk worst case-nya apa nih, Pak Fahrul, kalau misalnya terus terjadi pelemahan rupiah ini? Kalau aku sih punya pandangan kayak gini. Ini itu terakhir sebenarnya bearish di stock market yang dikarenakan karena makro, karena rupiah ini udah 80% dan udah hampir jadi. Menurut perhitungan kita, fundamental rupiah itu 16.400 baca reportnya Iya, Trimegah. Mungkin nggak tahu ya, 16.330 apakah akan nyampe besok ataupun minggu depan atau bulan depan, let market decide. Yang aku lihat anything rupiah itu di atas 16.400 itu justru opportunity buat rekan-rekan yang punya dolar melepas dolar ya untuk kemudian beli rupiah oke. aset. Itu yang aku lihat. Ini nantinya yang akan menjadi faktor pendukung dan aku lihat juga ini yang akan menjadi faktor asing untuk masuk ke Indonesia. Oh, Karena investor asing hanya akan kembali ke Indonesia at good iya, price. Cuma memang sayangnya, kalau kita lihat cek data di Bloomberg, sedang ada tren penurunan momentum earnings dari Indonesia dan Malaysia sebenarnya. Yang paling oke. kencang naiknya itu sekarang India sama Korea, Oh, oke. Yasmin. Nah, jadinya ini apa namanya sedang ada keterlambatan inflow masuk ke Indonesia. Sebelum itu kejadian, aku lihat apa namanya ya, mungkin lebih pede untuk di saham yang asingnya lagi nggak gede itu kondisinya. Oh, oke. Oke. Nah, kalau misalnya terkait suku bunga
BI rate gimana nih kalau Pak Fahrul view-nya? Kira-kira BI rate ini akan mengikuti cenderung mengikuti the Fed atau bagaimana Pak kira-kira? Tergantung depresiasi rupiah. Oke. Balik lagi Kalau ya. ternyata sesuai dengan obrolan kita, kalau udah 16.400 ya, kalau udah 16.400 or higher, ya bisa jadi BI harusnya bahkan bereaksi akan naikin suku bunga. Karena kebijakan moneter, BI udah bilang kebijakan moneter itu untuk support kestabilan, kira-kira seperti itu. Berarti semuanya kuncinya ada di kestabilan dari rupiahnya sendiri ya Pak ya? Benar, benar. Itu dulu. Kayaknya kalau aku lihat sih, bisa nggak bulan ini naik, ya lihat rupiahnya, Dan. Semoga. Yang aku percaya kayaknya masih ada satu kali naik lagi nih, satu kali naik lagi ya, satu kali naik lagi. Ini kayaknya belum cukup. Oke. Nah, ini sebenarnya udah banyak nih Pak Fahrul pertanyaan. Kita mendingan jawab-jawab dulu atau gimana nih Pak? Nih. Jawab pertanyaan aja, jawab pertanyaannya lebih enak. Boleh. Nah, ini masuk ke komoditas nih Pak. Komoditas jagoan Pak Fahrul apa? Itu sebenarnya pertanyaannya aku juga pengen tanya ini. Tadi kan Pak Fahrul bilang komoditas nih kayaknya untuk di second half ini gitu. Untuk jagoannya apa aja? Second half, kalau aku lihat yang paling aku sure kayaknya copper, aku long copper, aku short gold. Kalau punya emas, silakan take profit. Udah cukup, kalau aku udah cukup. Udah cukup ini. Gold silakan take profit. Kenapa? Di second half ya gold itu sudah pricing in kondisi perang, kondisi dan lain-lain, kondisi red card. Ya aku lihat nanti kalau seandainya beneran ada kondisi red card di second half, yang ada momentum untuk gold itu udah selesai, itu yang kita lihat. Iya, sudah momentum gold selesai. Ya untuk gold ini. Iya, ada satu tanda tandanya lagi Bapak Ibu. Kalau memang banyak cerita ada emas palsu, itu tandanya harga emasnya udah ketinggian. Oh gitu ya Pak? Oh jadi kalau diceritain. Iya, benar. Namanya ketinggian dong, berarti margin buat bikin fake counterfeit-nya jadi make sense kan sekarang. Oke. Oh gitu. Oke, nah ini ada juga yang nanya komoditas CPO. Kalau CPO gimana nih Pak Fahrul? CPO pertama permasalahannya adalah aku suka sektornya. Ya. Tapi ada seperti biasa ya kalau orang ngobrolin CPO banyak policy hurdle. Problemnya adalah CPO ini kalau saham itu udah hampir yang cover dari sell side itu udah dikit banget. Itu masalahnya. Jadi itu value stock. Apakah harus kita TTIG DSNG itu bisa menarik? Kalau lihat ya bisa menarik. Yeah. Cuman kalau mau cepat kayaknya belum sekarang deh. Ini sahamnya itu infonya sangat terbatas sekali. Oke, nah kalau misalnya related nih Pak kan sama oil kan 2 hari ini kan turun nih Pak berturut-turut ya 2 hari yang Brent itu sempat turun 4%, kemarin juga sempat turun 1,4%. Ini kan karena dari production cut-nya OPEC ya yang dilanjutkan. Nah itu pengaruhnya itu gimana tuh Pak? Itu kan sebenarnya berpengaruh sama saham-saham yang memang mereka menggunakan minyak. Nah itu jadi menarik atau gimana Pak? Harusnya jadi lebih menarik sih. Tapi yang aku percaya sih kalau untuk terkait minyak kayaknya sekalipun udah turun belum ya masih bisa ada satu leg lagi naik ke atas. Aku Meko masih suka. Oke. Untuk obligasi, nah ini jadi dengan kondisi market yang sekarang ini kira-kira kalau Pak Fahrul lebih ke kita stay di market atau kita agresif ke bonds? Kalau aku lihat agresif ke bonds, sabar. Kalau Bapak Ibu ada akses ke SRBI, beli SRBI dulu, bondnya nanti. Sabar. Kita mesti paham situasi. Okay. Kalau ada bank yang nawarin SRBI, misalnya SRBI kemarin 7,2, 7,5, obviously SRBI. Itu dulu. Oke. SRBI dulu ya. SRBI, kalau dapat SRBI nanti ya tunggu waktu harga obligasinya udah bagus. Tapi insya Allah soon harga obligasinya bagus itu masih kita tunggu. Amin. Itu yang kita lihat. Semoga ya dalam waktu dekat. Okay. Nah ini ada nih OCBC jual SRBI untuk retail. Benar. SRBI untuk retail. Kita beli itu dulu obligasinya nanti dulu SRBI dulu Bapak Ibu. Okay. Cocok itu kalau mau ya. Kalau ada akses ya SRBI. Oke.
Oke, SRBI. Oke, selain itu apalagi tuh, Pak? Berarti tadi kan gold, copper, kalau misalnya untuk komoditas, terus juga untuk SRBI ya. Berarti teman-teman perlu perhatiin ya. SRBI oke. Ya. Uh, Terus um, ini banyak yang punya ini ikut nggak waktu itu, kan aku udah bilang dari tahun lalu. iya, Tahun 2024 ini gejolaknya lumayan. Paling oke. aman beli obligasi Indonesia Mm, government bond mm, yang denominasinya dolar, oh, ya kan? mm, Nah, itu kan ada jualan di Trimega, itu ada jualan Universal salah satu jualan UOB Aset Manajemen Inovasi Inovasi Obligasi iya. Nusantara. Nah, Inovasi obligasi itu Nusantara. nah, ini kan market dari tahun lalu kan turun ya, sempat 75 itu turun. Dia turun, tapi market turun. Dia IHSG turun, tapi dia masih cuan 8,8%. Wow. Gitu ya aku lihat. Oh, itu Nah, masih itu udah ada kenaikan. ah, Nah, ini apakah masih bisa naik lagi dengan depresiasi rupiah yang ada? Union ini masih bisa naik lagi. Nama reksadana. Tapi aku mulai saranin nih, habis naik lagi, ini kan udah mulai apa? Nanti ada naik lagi, orang pada ketakutan dengan depresiasi rupiah, takut dengan BI naikin bunga. hmm, Oke. ya. Kalau Bapak Ibu udah rame dengar ini BI naikin bunga, ini rupiah depresiasi, itu waktunya realize profit di instrumen tersebut. Oke. Nah, Hati. realize profit di untuk instrumen tersebut, Mhm. tapi aku lihat second half kemungkinan ini akan berubah menjadi risk on skenario nya di market Bapak Ibu. Nah, ini di luar saham ya. Kalau Iya. yang ada ya di reksadana yang tadinya udah beli Union itu bisa dikurangin, masuklah ke Trim Capital Plus. Itu aku suka tuh. Oh, Itu nanti kita bisa ngambil momentum untuk dapat cuan dari market yang bisa recover di second half. Nah, itu tuh strateginya. Ini strategi untuk yang mau santai, yang iya. nggak mau mikir, kan kita udah sibuk kerja sekarang. Itu boleh. Oh, tuh udah Kalau yang dikasih. mau trading langsung silakan, Iya. silakan juga. Cuman kalau aku bilang kalau yang nggak mau yang nggak mau pusing kata saya itu, yang unionnya udah cuan, market turun Bapak Ibu, bisa cuan 8,8% Tuh, dari berarti November kita tahun lalu, kita pertama kali nge-call, 6 bulan doang loh itu, nice, ya. tanpa resikonya kecil. Ini waktunya pindah ke reksadana saham. Reksadana saham itu growth-nya bakalan lumayan bagus lah ya, saham-saham yang kalau di Trim itu ada Trim Capital Plus, itu bisa dibahas itu Oke. kira-kira. Nah, tuh Memang udah kondisinya agak menarik, orang mulai takut turun. Justru kalau aku bilang kalau mau bearish, selesai, udah cukup. oke. Tuh udah dikasih kisi-kisi loh sama Pak Fahrul ya. Union ya. Nah, jadi Oke. kan udah, ini kan ya naik sebulan 2 bulan lagi, jadi like profit pindah ke Trim Capital, kira-kira kayak gitu. Yes, betul. Oke. eh ada yang tanya juga, Pak, cadangan devisa tergerus terus, apakah tidak bahaya nih? Pasti ada risiko dari tergerusnya cadangan devisa, yaitu depresiasi rupiah, dan sudah terjadi Bapak Ibu. Nah, yang saya percaya BI mau nggak mau suatu saat nanti akan cenderung untuk menambah cadangan devisa lagi. Ketika dia decide untuk menambah cadangan devisa atau tidak ngurangin devisa lagi, inilah yang sedang kejadian sekarang. Itu rupiah pelan-pelan harus di adjust ke fundamentalnya yang baru, kira-kira. Oke. Kira-kira seperti itu. Udah perjalanan. Kalau mau bearish rupiah sudah telat, Bapak. Sudah cukup. Nah, Nah, sudah cukup. Mari kita going ahead setelah depresiasi rupiah, itu yang kita lihat. Aku sih baru keluar. Akhir nanti Juni terakhir ini adalah bulan berat. Juli waktunya kita ngelong. Mudah-mudahan ya. Sama-sama kita bahas nih. Orang bilang regulator, wah, aduh, kita nggak mau bahas iya, regulator sih Bapak. Cuman betul. ada fase-fase di market nih udah tidak tahu bahwa marketnya bulannya lagi suwe. Benar Betul. lagi suwe Bapak Ibu. Tapi kita jangan fokus ke suenya, kita fokus ke masa depan setelah itu. Itu yang Betul. kita lihat. Memang secara Selalu historis. ada kapal selanjutnya, kira-kira kayak gitu. Ah, iya, Ya udah, kapal betul. selanjutnya. Iya, Orang tuh tadi ada yang nanya itu Big Bang sama Astra, nanya-nanya iya. sama gua. Waduh, Gimana tuh, Pak Fahrul?
Kalau Big Banks, kalau aku masih konsisten dari view beberapa bulan lalu ya, ketika aku konsius ke Big Banks, sampai sekarang aku masih Ya, konsius. Untuk trading, ini is an excellent volume, tapi harus aware bahwa tradingnya masih rentan bikin new low. Itu masih hati-hati loh. iya, Masih rentan, rentan banget. iya, iya. Masih rentan bikin new low. Hmm. Kalau aku sih lebih lihatnya Astra, UT lebih menarik Bapak Ibu. UT ya, United. UT lebih menarik, terus ada beberapa kontraktor denger kan, kontraktor yang baru dapat proyek hari ini. Halo, Wah, tahu ya. nggak? Kalau tahu berarti trennya terima gas kayak gitu. Ada di newsnya. Hmm. Oke. Nah, tadi ini untuk emiten tech gimana? Sebenarnya kalau tech ini kan biasanya berpengaruh sama suku bunga ya, Pak Fahrul ya. Iya, tapi is it time for tech, tapi tergantung di US juga. Oh, Nvidia, tren, eh, gimana Pak? kayaknya nanti dulu kali ya. Hmm. Nanti dulu, tunggu rupiahnya bottom dulu. Ini rupiahnya mayan lagi naik nih sekarang nih masalahnya. Iya. Oh, oke. Juli, Oktober berarti kolektah Pak itu yang nanti ya. Semoga aja ya. Semoga ya Pak Fahrul ya. Iya, Karena memang iya benar. by historicalnya kalau kita lihat dari 3 tahun sampai 5 tahun ke belakang ya, kemarin juga sempat sama tim investment kita lihat memang ya bulan Mei dan Juni ini memang lagi ininya ya Pak, lagi kurang. Iya, seperti biasa, namanya juga ada musim-musim. Ada musim menabur, ada musim menuai. Oh, Sekarang, kita baru akan masuk ke dalam musim menabur. Justru pas turun-turun ini nanti pelan-pelan beli. Jangan salah, jangan menuai di musim menabur. Menabur di musim menuai, itu insya Allah rugi itu. Jasmine, jangan sampai iya kayak Pak. gitu. Ini kita musim bearish. Kalau ngomong bearish sama gue udah bearish dari bulan Maret. Udah hati-hati, awas big bang, mau hati-hati. Ini semua yang sudah terjadi, Ya, kita harus untung rugi. Ini tahu ya, di market itu untung terus-terusan nggak bisa. nggak Jadi mungkin untung ya. rugi apapun yang terjadi, kita harus move forward. Gue ngehat. Nggak Iya, bisa. yes, Nggak bisa kita terpaku dengan masa lalu. betul. Orang bilang bahwa Big Banks bagus, tidak selamanya bagus. Kalau udah aku Betul. bilang, ini musim ekonominya sudah berganti. Ya, Musim ekonominya sudah berganti. Kita akan masuk ke nanti ke lingkungan yang lebih inflasioner. ya, Bunga mungkin susah turun. Ini yang akan menjadi perbedaan yang apa namanya ya, dan akan material itu ke ya, depannya. Nah, kalau aku sih lihatnya nanti itu habis ini mungkin Yasmin sama investment team bahas saham batu bara apa yang paling friendly itu oke. iya, Karena Bapak Ibu seperti aku bilang, kan Indonesia ini rupiah tertekan. Mau nggak mau, supply dolar kita itu ditentukan oleh ekspor batu bara, Bapak Ibu. betul. Suka nggak suka ya, senang nggak senang, realitanya itu kita eksporter batu bara. Maka untuk kita bisa keluar dari ya, karena defisit yang melenakan dan membuat apa namanya defisit dan menekankan rupiah, kita harus support lagi sektor batu bara. Jadi memang ada naik turun ya sektor batu bara ya. Iya, Ada yang naik turun, nanti ada, nah ini ada nanya-nanya, nanti sektor batu bara ada sesi khusus dari tim Mega untuk membahasnya. Kalau saya buka lagi di sini nggak seru nanti bahasan minggu depannya, itu yang kita lihat. Nah semuanya ada bahas itu, bahas Indi, bahas Doi, bahas lain-lain nanti kita bahas. nanti Intinya yang bisa menang dari ekspor. Habis ini ceritanya ekspor batu bara itu paling clear. tuh. Clear, gampang. Dan Udah by valuation itu udah murah sekali ya. Iya tuh udah dikasihin loh sama Pak Fahrul loh teman-teman. Nanti mungkin di nextnya ya kita bakalan bahas-bahas lebih rinci lagi ya Pak terkait itu. Ya, itu satu sesi nanti kita ajak Pinus ya Ya, bikin ini. Itu penting itu boleh boleh. bara ini. Karena seperti ini Bapak Ibu. Ini kita ngomong di sini kan macam retail ya. Insti itu ada kesulitan masuk ke batu bara jelas Ya, karena ada isu ESG dan iya, lain-lain. Tapi dengan kondisi required rate of return batu bara ini yang makin tinggi, rasio valuasi terhadap free cash flow 5 tahunnya itu makin murah. mm-mm, Aku lihat mau nggak mau akan ada fasenya di mana nanti batu bara ini bakal jadi crowded trade nih. Aku lihat di tahun depan ketika semua orang sadar. Nah, cuman
sekarang masih murah-murah ini waktunya retail kita masuk. Jangan nanti ketika habis insti masuk, Anda masuk, wah salah Bapak. Iya, betul. Kita harus paham kodrat kita masing-masing, dan di cerita batu bara ini high upside. Nanti kalau aku bilang ya memang kodratnya ya, kalau saham kayak gini cerita dulu yang masuk baru istinya belakangan. Betul. Kalau saham yang big cap, Ya. istrinya dulu masuk, baru kita ikutan masuk. Jangan kebalik. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu. Jadi, kalau bisa, kita duluan ya, daripada insti berarti untuk saham-saham. Ini duluan. Kalau tiba-tiba saham-saham siklikal yang naik ini, soalnya gini, ketika big boy itu pada masuk, lu tuh udah pada nggak dapat jatah lagi mau beli. Iya. Betul. Nggak dapat jatah. Itu susah, Ndar. Kalau kecuali sebanyak big cap ya. Kalau big cap memang harus insti duluan masuk. Beda. Iya. Beda kodrat. Oke. Nah, tadi ada yang Kira-kira nanya. kayak gitu. Makanya habis itu bahasnya. Iya. Oke. Nah, Pak Fahrul tadi ada yang nanya untuk pengaruh pemilu AS. Tapi sebelum kita bahas yang Amerika, mungkin kan sebentar lagi kan kita bakal ada pelantikan presiden nih. New presiden kita kan Pak Prabowo dan Pak Gibran ya. Gimana nih Pak Fahrul, kira-kira akan ada sesuatu yang signifikan atau enggak? Bakal ada hal yang signifikan yang aku percaya, karena tiap presiden itu pasti punya trademark masing-masing, itu yang sama-sama kita tunggu. Mungkin orang pada nunggu soal apa, strategi terbaik cepat, makan siang gratis, ini yang akan kita tunggu dalam beberapa tahun depan. Dan yang paling kita tunggu sebenarnya adalah bagaimana strategi Pak Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, ini paling kita tunggu nih Bapak Ibu. Iya. Karena kemarin dia udah bilang angka 8. Angka 8 itu bertuah, karena itu angka 8 itu longevity kan ya, menunjukkan bahwa banyak many good thing about angka 8. Ini yang sama-sama kita tunggu. Oke, nah kalau untuk Itu ada. election Amerikanya sendiri gimana nih Pak Fahrul? Kayaknya Trump is still likely winning. Kalau yang kita lihat itu tidak ada undang-undang Amerika Serikat yang melarang. Hal yang melarang Trump itu, walaupun dia terbukti bersalah, dia masih bisa maju, itu kondisinya. US, tapi habis ini memang policy-policynya itu kita lihat ya, how protectionist Trump will be. Tapi yang aku percaya, kalau mau harga minyak agak turunan, kayaknya Trump mesti menang. Habis Trump jadi presiden, harga minyak bisa, justru harga minyak dari inflasi normalize. Kita bisa confidently calling for interest rate cut. Oh gitu ya Pak ya? Justru ya? Iya benar. Karena Trump itu kan sebenarnya ini kan masalah supply gara-gara nggak friendly harganya naik. Ini sekarang kalau Trump maju sih aku nggak lihat inflasi tinggi lagi. Next year inflation likely to be lower than today. Nah itu kita lihat. Oke. Tapi inflasi Amerika ya, kalau inflasi Indonesia jujur hati-hati. Gimana? Hati-hati Pak. Bapak Ibu sudah merasakan sendiri ya inflasi yang terjadi pada kehidupan kita. Nah jangan curhat nih di kolom komen, inflasi berasa. Memang inflasi kalau katakan inflasi 2,8 itu angkanya benar, tapi bukan inflasi kelas menengah, bukan inflasi kelas investor, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau nonton YouTube lagi, Instagram Live ini, hampir dipastikan Bapak Ibu bukan basket of goods-nya, bukan basket of good inflasinya pemerintah yang 2,8, pasti hitungannya beda. Itu kira-kiranya udah ngerasain kan? Iya. Rasain kan makin naiknya, ya banyak lah ya. Iya. Pak, ini ada namanya bond sabar, nanti kita beli di habis second half. Nanti itu bandingin ya, saat ini itu hitungin itu SRBI 7,5, 7,2, pajak 20%, 1,4. Ya dapatnya 6,9an ya, nggak terlalu jauh. Ini yang bikin sebenarnya bond agak berat ini sebenarnya sekarang ya. Ini kita harus lihat yield bond agak naikkan dulu ya. Naikkan dulu baru bisa dikonsider menarik. Itu kita lihat. Atau SRBI-nya turun. Nah itu penting. SRBI-nya masalahnya nggak. Ya. Jadi saat ini jujur saya lihat kalau bisa SRBI dulu Bapak Ibu ya. Oke, nah ini yang salah satu yang mungkin tadi aku juga wondering nih Pak, terkait Tapera. Tapera ini kan lagi
ini ya Pak ya, lagi ribut banget nih orang-orang, lagi banyak pro Iya. kontra lah. Nah, kira-kira bakal berpengaruh nggak sama purchasing power untuk IHSG maupun sektor real? Gimana? Tapera adalah kebijakan yang baik sebenarnya, tapi dimunculkan kalau mendapat pendapat saya di waktu yang kurang baik. Di Oke. saat daya beli kurang cukup dan juga kepemilikan uang di rumah tangga turun, sebaiknya jangan ada potongan income yang lain. Itu aku lihat. Ya, Aku sangat saja bahwa mungkin di awal pemerintahan baru akan lebih baik kejar pertumbuhan ekonominya dulu, habis gajinya naik lebih dari 3%, baru tapera yang 3% itu iya. muncul. Gajinya naik dulu. Setuju nggak, Yasmin? Setuju banget Pak Fahrul. Nah, mesti tunggu dulu gajinya naik gitu, aku bilang. Kapan mau tapera muncul nanti gajinya naik dulu. Kalau naik juga kita nggak protes kan? Nggak protes. Iya, enggak. Benar. Ini Iya, dulu, itu yang betul. kita Setuju. lihat. Body flow udah ada bocorannya, udah ada pelan-pelan banget tapi ini. Oke. Mbak, ini Bapak apa Mbak nih? Bapak ya, Alexander, ya, dari Instagram. Bapak nih, oke. Enggak. Itu yang kita lihat itu ya, masih kita tunggu ya. Mudah-mudahan ya itulah nunggu gaji naik dulu baru ada tapera, aku bilang. Kalau sekarang gaji belum naik, tambah tapera, gue cuma bisa bilang gila Nah, aja, pusing kepala, kira-kira seperti itu. betul. Nah, itu Pak Hmm. Fahrul udah mencerminkan isi hati kita ya, teman-teman. Negatif kita. Emiten batu bara ya ekspor dong Bapak. Iya, betul. Yang ekspor ya, Ekspor, Pak ya. ekspor, ekspor. Temanya habis ini adalah perbaikan neraca berjalan Indonesia via mengembalikan Indonesian prowess di komoditi sektor. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ada yang nanya nih Pak, untuk proyeksi harga emas. Aku lihat habis ini harga emas bakal koreksi. Koreksi. Target pertama aku 2.200, target kedua aku 18 akhir tahun. Aku ini kayaknya ini udah buat aku ini udah selesai. Oke. Pak, prediksi tahun depan probably Fed bakal cut rate Yes, nggak? Tadi Pak Fahrul udah mention yes. ya, gitu. Bakal cut kayaknya bakal looks like bakal lumayan material ya. Kayaknya tahun ini 2 kali, tahun depan 2 kali lagi nice. Hopefully, ya Pak. Hmm. Oke. Nah, oke. Mungkin kalau misalnya sektor-sektor lain, Pak. Mungkin kalau berarti kalau consumer mungkin akan mengikuti nanti tergantung dari kebijakan dari presiden baru ya, Pak. Tunggu. Mm-mm. Nah, ini yang aku bilang ya, sektor consumer, Hmm. terus apa namanya dairy produk susu-susuan, Ya, sama Bank BRI ya. ya. Tunggu announcement dari pemerintah baru Oh, muncul. Harusnya 3 jenis saham ini tuh harus tunggu pengumuman dulu. oke. Karena kalau nggak ada Oke. pengumuman ini kan BRI kan mikro itu masih ke bawah. Uang di bawah itu perputarannya lagi berat. Tapi kalau tiba-tiba ada makan siang gratis, itu kita jadi ada cerita lagi, itu Iya, yang kita betul. lihat. Iya, betul. Oke. Nah, sektor semen konstruksi tadi Pak Fahrul udah sempat info juga ya, Ya, sempat mention juga. private. Private, Semen aku lihat masih jauh lah ini semen. Semen masih jauh. Hmm, Konstruksi private yang baru diinisiat sama Trimegah yang ini. betul. Makanya klien Trimegah jangan lupa dibaca reportnya. Besok kalau memang sesuai silakan di-enter sesuai kecocokan dan kira masing-masing kira-kira kayak gitu. Oke, nah untuk properti Pak, nih ada yang nanya nih beberapa. Untuk properti seperti apa view-nya Pak Fahrul kira-kira? Second half ada red cut properti oke, tapi fundamental belum terlalu berasa. Ya, Cerita properti di Indonesia harus dimulai dari kembalinya daya beli Mas. orang-orang masyarakat kita di luar Jawa. Iya, Ketika orang di luar Jawa banyak uang, harga komoditasnya naik, untung dari batubara, untung dari CPO, pasti ujungnya beli rumah di Jakarta. Bener nggak, Yasmin? iya Beli rumah di betul. Sumarekon, beli rumah dulu, kalau di mana dulu ya, di Alam Sutra, Di pantai. beli di mana-mana, di BSD. Nah, atau beli di Pantai Indah Kapuk juga boleh. Nah, itu baru naik batu baru propertinya itu convince. Kalau sekarang susah, kalau gue bilang. Oh, Hanya ngandalin cerita red cut saja, itu yang kita lihat. Kalau ada oke. tapera, apakah langsung
Kayaknya Kota Perak dampaknya itu hanya ke CTRA saja. Yo, Dan apakah itu mungkin? Banyak aku lihat mungkin tidak se-straightforward itu. oke. Apa syarat asing bisa inflow lagi? Tadi juga udah sempat di-mention ya sama Pak Fahrul untuk syarat asing masuk lagi ke sini. Rupiah, Rupiah. rupiahnya cocok sama yieldnya rupiah sama yield cocok itu intinya. Kalau sekarang masih jalan Bapak Ibu, masih kita biarkanlah apa namanya hal yang terjadi saat ini berlalu dulu ya. Oke. Ada yang tanya Pak, untuk full call auction ini gimana sih efeknya ke market gitu? Nah, masih full call option ini pro kontra ya. Ada yang kalau bursa, aku sebenarnya paham juga kenapa bursa melakukan ini. Sebenarnya aku bilang FCA ini adalah inverse dari inverse, sorry aku bahasanya mungkin terlalu nggak aman. Ini kebalikan dari, ingat nggak? Zaman dulu ARB itu asimetris kan. Oh Waktu ya. zaman kamu masuk terima masih asimetris kan. Waktu zaman asimetris lebih gampang naik daripada turun, dan itu memang dibutuhkan di suasana pandemi. Iya. Oke. Di sekarang aku lihat hal yang sedang bursa coba lakukan itu menormalize market sebenarnya. Menormalize market, tapi memang untuk pemain yang suka, ini termasuk kita juga nih, kita juga ngerasain. Iya. Semua juga ini pada ngalahin ya, nggak enak. Iya. Tapi memang ini dilakukan bursa untuk bisa menormalisasi beberapa harga saham itu sebenarnya sih. Oh, oke. Dinormalkan. Kalau kemarin dibikin gampang naik, Iya. kalau sekarang dinormalkan ya, kira-kira itulah yang kita lihatnya. Aku berharap mudah-mudahan penormalan ini bisa selesai dari 1 sampai 2 bulan ke depan sehingga tidak perlu ada FCA lagi, baru marketnya bisa naik. So, mudah-mudahan lah ya selesai. Kalau aku lihat ini kebalikan, dulu ada ARB asimetris, sekarang ada FCA. Oke. Ini dua sisi mata uang yang berbeda. Yang satu prevent harga saham turun, Ya. yang satu fungsinya menormalkan harga saham. Kira-kira kayak gitu. Oke. Oke. Ini baik buruknya, ini ya, kalau policy di market itu, kita nggak bisa bilang baik buruk. Baik buruk itu tergantung posisi, Bapak Ibu. Betul. Pasti selalu ada plus minusnya gitu ya, Pak Fahrul ya? Pasti ada plus minusnya. Kita harus paham bahwa tidak selamanya seperti dalam kehidupan ya, tidak selamanya hal yang kita inginkan itu bisa tercapai. Betul. Kita harus paham. Betul. Kalau tercapai terus-terusan, wah curiga juga ini kenapa ini tercapai terus-terusan. Hati-hati. Ya. Iya. Apakah ada ininya, ada kuncennya? Ada kuncinya, benar. Kita mesti tahu. Tidak ada makan siang gratis. Nah, kecuali nanti dari pemerintah ada. Iya, betul. Oke. Untuk lihat riset-riset dari Trimegah, dari tim research, bisa dilihat kalau misalnya kalian sudah join di Trimegah, di aplikasi Trima Plus ya, ada di sana lengkap. Semua research dari tim riset itu udah dimasukin ke situ. Untuk di Trima Plus itu, aku sedikit ya Om Fahrul menjelaskan ini karena mungkin banyak yang tanya juga nih. Ya, silakan. Pas masuk, nanti di bagian produk investasi itu ada saham, ada pilihan saham, kemudian cari di bagian bawah, terus kita scroll aja ke bawah, itu ada research report lengkap. Jadi di bagian sini nih, ini itu mungkin nanti bisa DM ke aku juga untuk kalau misalnya yang pengen tahu kali ya, di Instagram Trimegah atau di Instagram pribadi boleh banget nanti untuk teman-teman yang masih bingung gitu. Oke. Market perlu koleksi, investor pun harus belajar. Iya, betul. Mungkin Pak Fahrul, karena ini kan kita juga udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan, juga teman-teman udah dapat insight nih ya. Mungkin boleh deh Pak Fahrul sedikit tips berarti sebelum kita tutup. Tipsnya, tadi kan sebenarnya udah ada hint-hint ya dari Pak Fahrul, tapi tipsnya bagaimana kita menghadapi sisa dari tahun ini gitu, mungkin yang agak jangka panjang gitu Pak Fahrul. Oke. Aku mau ingatin aja quotes dari Sir John Templeton, itu salah satu guru di investasi ya. Gimana Bahwa bull market
are born on pessimism. Hmm. Jangan lupa, grow in skepticism. Hmm. Dan kalau aku bilang sekarang, fasenya kita sudah masuk pessimism. Pessimismnya udah mulai rada. Luar biasa ini kalau aku bilang, kanan kiri baik semua Bapak. Betul. Nah, tapi kalau sudah pessimism, nah, kalau Sarjana Brotan bilang itu, kalau Mark Twain itu kan penulis di Amerika, itu kata-katanya beda lagi, Mbak Gimana tuh? Yasmin. Dia bilang adalah, every time you are becoming part of the majority, Hmm. is now the time to reflect. Hmm. Semua orang kayaknya udah pada takut sekarang, Ya. tapi kalau buat aku, seperti kata Mark Twain tadi, ini waktunya buat reflect, dan kalau kata Sir John tadi, bull market are born on pessimism. Ini justru kalau aku bilang di kondisi yang udah kayak sekarang, jangan terlalu ketakutan, jangan over bearish. Sudah bearish, sudah kejadian, Ya. sudah over bearish. Ini waktunya kita mulai menata portofolio. Oi. Nah, menata portofolionya Ya. juga harus berbeda dari yang kemarin. Kalau yang kemarin kan orang pada megang, wah kita harus punya big banks. Tapi seperti musim dalam kehidupan, juga ada musim di pasar saham. Tidak Betul. selamanya interpretive stock itu outperform. Dan ini kira-kira arahnya seperti itu. Kalau saya menyarankan, ini waktunya kita mulai menata portofolio kita kembali for the next bull market. Apakah akan terjadi bulan ini? Aku rasa enggak bulan ini. Bulan ini masih bulan hati-hati, bulan pelan-pelan ambil barang. Ya. Mudah-mudahan after tengah Juli sama Agustus itu recover-nya bisa material ya ke atas. Dan aku tetap masih lihat komoditas adalah kunci di kondisi di second half 2024. Tanpa komoditas, kita akan kurang gairah. Market kurang gairah, ekonomi kurang tenaga. Nah, ada yang nanya nih, BBCA banyak dibuang asing. Ya, among the best yang paling bagus itu BCA. Cuman seperti yang saya ceritain tadi, kalau ingat call-nya Trimega ya, call-nya kita dari bulan Maret, harus hati-hati sama big banks. Ini musim ekonominya mulai berubah. Betul. Ini yang harus kita aware juga. Kita harus ada porsi big bank nanti ada juga. Mungkin beli BRI menjelang pelantikan presiden baru nanti. Tapi sebelum itu kita lihat komoditis terutama yang terkait dengan energi itu batu bara akan ngegas duluan. Itu yang kita lihat Bapak Ibu. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang masih bingung, kayak arahannya mesti lihat kemana, bingung kayak harus nyari tahu gimana, kita ada Market Talk IG Live ini ya Pak Fahrul ya, untuk kita bisa diskusi. Iya, nah ada IG Live, dan juga gabung itu tuh, makanya langsung buka rekening di Trimega, nanti diasuh langsung oleh Mbak Yasmin ya. Betul. Ya kan, diasuh langsung oleh Mbak Yasmin grupnya. Ya, iya, ada grup langsung. Dan ada, kita biasanya ngasih konten-konten ya, terutama di Terima Ideas, itu di aplikasi kita di Terima Plus, ini biasanya ada hint-hint juga nih dari tim research untuk per minggunya, per harinya kita harus lihat apa gitu. Ada kejadian makro apa, ada kejadian apa di Indonesia gitu. Jadi teman-teman bisa join langsung aja gitu. Dan jangan lupa juga, kalau live sama Pak Fahrul terutama, siap-siapin pertanyaan, jadi nanti insya Allah bakalan kejawab gitu pas kita live gitu. Ini udah banyak banget loh tadi Pak Fahrul ngasih hint-hint. Banyak banget ya, nggak apa-apa. Ini ada rekamannya kan. Yang penting Bapak Ibu, kalau nanti nggak sempat silahkan ditonton lagi rekamannya. Betul. Ada di Realnya Trimega. Nanti jangan lupa juga tag gua juga, jadi gua bisa masukin juga di Instagram gua. Betul, mantap. Nanti kalian bisa share ya, ini ilmu-ilmu dari Pak Fahrul. Nanti kalian tag Pak Fahrul di Instagram gitu. Oke, ada lagi Pak Fahrul mungkin yang mau disampaikan? Oke, ini apa nih mungkin strateginya? Wah, minta report bahasa Indonesia. Oh, siap Pak. Tapi kenyataan riset analis itu ya. Ya tahu gara-gara kebanyakan istilah keuangan bahasa Inggris itu lebih gampang kita bahasa Inggris. Ntar ya kita akan coba bikin nanti tuh. Oke. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Nah ini stay optimis, stay positif. Kesehatan nomor 1. Investasi itu harus, dan jangan lupa
jangan takut ketinggalan kereta karena dalam investasi itu selalu ada kapal selanjutnya. Dan Wih, mudah-mudahan kapalnya akan berangkat dalam 2 bulan, beberapa bulan ke depan kita sebagai penumpang harus bersiap-siap. ya, Sukses hanya untuk mereka yang ready. betul. Oke, mari. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fahrul ini atas waktunya, Iya. atas masukan semuanya nih. Hin-hinnya. Mungkin nanti teman-teman sampai jumpa lagi ya kita di next live. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih sama Pak Fahrul, bahas yang berbeda, lebih spesifik. Mungkin nanti ya Pak Fahrul kita undang juga Iya. dari tim research kita yang lain gitu. Jadi kita bisa live bareng-bareng gitu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa stay optimis dan happy cuan teman-teman semua. Happy cuan. Bye. Dadah.